Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bertemu kembali dengan kami dalam program 5 menit penuh harapan. Kita melanjutkan pembelajaran kita. Hai suami istri, bertengkarlah. Kita sudah belajar, sekarang masuk bagian yang kelima Bapak Ibu. Siapakah yang boleh bertengkar di dalam rumah tangga Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan? Mereka yang tidak akan menyimpan amarah berlarut-larut. Bapak Ibu, jika Bapak Ibu yakin engkau tidak akan pernah mau menyimpan amarahmu berlarut-larut. Seorang istri yakin dalam dirinya tidak akan mau menyimpan amarah berlarut-larut. Seorang suami yakin dalam dirinya tidak akan mau menyimpan amarah berlarut-larut. Maka untuk orang-orang seperti ini silakan bertengkar. Karena pasti akan ada solusinya. Pasti akan ada selesai pertengkaran itu. Ingat baik-baik, Efesus 4 ayat 26-27, firman Allah berkata demikian. Efesus 4 ayat 26. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ayo kita renungkan bagian ini. Jadi bagi saya, jika pasangan suami istri yakin di dalam diri mereka dan mereka sepakat bersama-sama bahwa mereka tidak akan mau menyimpan amarah berlarut-larut, maka untuk pasangan yang seperti ini silakan bertengkar. Karena sekali lagi, pasti pertengkaran ada ujungnya, ada jalan keluarnya. Bapak Ibu, beberapa tips yang saya ingin beritahu kepada kita semua, bagaimana sebaiknya kita tidak menyimpan amarah berlarut-larut. Yang pertama Bapak Ibu tipsnya, mengalahlah. Apakah engkau dalam posisi benar ataupun engkau posisi salah, apalagi jika posisimu salah, mengalahlah. Mari pakailah pikiran waras, mengalahlah. Mungkin dalam pertengkaran itu kesannya engkau kalah, tapi sesungguhnya engkau menang. Menang dalam mempertahankan rumah tanggamu. Jadi walaupun kau kelihatan kalah, tapi engkau menang karena bisa mempertahankan keluargamu. Jadi langkah pertama, tipsnya Bapak Ibu, bagaimana supaya amarah tidak berlarut-larut dalam pertengkaran? Mengalah, mengalah. Jikapun kau benar, mengalahlah. Apalagi jika engkau salah. Tips yang kedua Bapak Ibu, ketika pertengkaran terjadi dan mulai mungkin sampai kepada puncaknya, bila perlu sebelum pada puncaknya, rangkullah pasanganmu. Bapak-bapak, jika engkau melihat istrimu mulai marah, pertengkaran itu kelihatannya mulai sulit untuk bisa dikontrol, cepat-cepat rangkul pasanganmu, rangkul sekuat-kuatnya. Mungkin dia meronta, 1 kali, 2 kali dia akan meronta, mungkin sampai 3 kali dia meronta. Tapi kalau engkau terus pegang erat dia, nanti lama-kelamaan merontanya mulai melemah. Nah, situasi akan mereda. Begitu juga istri. Jika kemudian pertengkaran memuncak, cepat-cepat rangkul pasanganmu. Rangkul sekuat-kuatnya. Jangan biarkan dia melampiaskan amarahnya lebih keras lagi. Rangkul saja. Atau tips yang lain, cepat-cepat bikin kopi favorit, atau bikin teh, atau bikin sesuatu untuk pasangan. Dengan begitu nanti amarah bisa mereda. Firman Allah berkata, jangan sampai matahari terbenam. Tidak baik kalau sampai kita membiarkan amarah sampai matahari terbenam Bapak Ibu. Pikiran-pikiran negatif yang lain akan datang. Pikiran-pikiran yang jahat akan datang yang lain. Nanti pikiran bisa liar kemana-mana. Tadinya cuma satu, akan muncul pikiran-pikiran yang lebih banyak dan bercabang kemana-mana. Itu sebabnya tidak boleh menyimpan amarah suami istri. Tidak boleh. Jadi pelajarannya, siapa yang boleh bertengkar dalam rumah tangga? Mereka yang yakin dan sepakat bahwa mereka tidak akan pernah mau menyimpan amarah mereka di dalam hati. Sebelum matahari terbenam, mereka sudah harus menyelesaikannya. Bapak Ibu, ini sebuah nasihat yang luar biasa dari firman Tuhan. Jika Bapak Ibu kita semua belajar menerapkan dalam rumah tangga kita, maka kita akan melihat rumah tangga kita menjadi teladan yang begitu indah untuk anak-anak kita. Mari kita merenungkan kebenaran firman Tuhan ini Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Selamat beraktivitas.